Halo Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Oke, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian di rumah? Kira-kira hari ini udah nyusun jadwal belum nih untuk menghabiskan waktunya sehari ini? Udah bikin timetable belum nih? Kira-kira hari ini mau ngapain ya? Jam segini mau ngapain ya? Jam segini enaknya ngapain ya? Oke Sobat Belajar, jadi kali ini Kavia mau kasih sedikit tips and trick nih buat Sobat Belajar, biar waktunya di rumah itu istilahnya nggak sia-sia, jadi nggak diisi dengan leha-leha aja. Nah, gimana nih caranya Kavia? Coba sekarang Sobat Belajar buat jam ya, buat gambar jam. Ada jam 12 sampai jam 12 lagi, pokoknya bikin jam ya, bener ada angkanya 12, 3, 6 sama 9. Terus abis itu Sobat Belajar bisa bikin denah nih, misalnya kalau PJJ itu mulainya jam berapa sih? Mulainya jam 6. Atau Sobat Belajar mau bikin dari jam 5, setengah 6 ketika Sobat Belajar baru bangun, ya kan, baru bangun, terus dibikin kayak slice di pie gitu, atau misalnya kayak potongan pizza dari jam 5 sampai jam setengah 6 siap-siap bangun, siap-siap buat PJJ, siap-siap buat online school. Terus nanti dari jam dari jam setengah 7 sampai jam 12, nah dibuat tuh potongan pie-nya, diarsir online school. Oke, terus sisanya berarti jam berapa lagi tuh? Dari jam 12 sampai misalnya jam 2 istirahat, tidur, misalnya tidur siang gitu kan. Terus nanti dari jam 2 nih bangun sampai jam 4 ngapain ya enaknya? Beres-beres rumah, beres-beres kamar, masak juga bisa. Pokoknya apapun hobi Sobat Belajar tuh biasanya enak ditaruh di jam-jam sore menjelang malam. Nah, nanti dari jam 4 misalnya sampai jam 6 nih Sobat Belajar bisa beres-beres badan nih, misalnya mandi, terus makan sore gitu kan kalau yang lagi diet. Nanti baru deh dari jam 6 sampai jam 8 mengerjakan tugas atau belajar untuk pelajaran selanjutnya. Jadi nanti dari jam 8 sampai jam 10 waktu istirahat nih. Ya, entah misalnya Sobat Belajar main handphone, streaming hal baru, atau main game ya kan sampai jam 9. Jadi baru deh jam 9 Sobat Belajar bisa istirahat. Jadi setiap harinya itu udah ada bayangannya nih, oke jam segini aku mau ini, jam segini aku mau ini. Jadi nggak wasting time nih, bisa mengatur kegiatannya setiap hari. Oke, nah ini juga belajar untuk memanajemen Sobat Belajar nih. Jadi teratur nih, nggak yang ya udah jam segini mau gini, jam segini mau gini. Nggak ada planning. Oke, Sobat Belajar. Nah, tadi adalah pembukaan tips and trick dari Kavia. Kavia liatin nih Sobat Belajar, kira-kira fokus nggak ya tadi dengerin apa yang Kavia omongin. Kalau misalnya nggak fokus pasti udah nggak inget tadi Mang Kavia ngomong apa ya, tadi apa sih, suruh gambar apa gitu, pasti nggak inget dong. Nah, sekarang karena ketahuan nih kalau misalnya udah dengerin pasti fokus. Kenapa? Karena kali ini kita mau belajar. Kalau misalnya mau belajar harus banget fokus kan, karena sayang banget nih 30 menit ke depan gak diisi dengan sesuatu yang berguna. Ya kan, udah wasting time 30 menit dengerin Kavia cuap-cuap di depan kamera tapi nggak dapet apa-apa, wasting time banget kan. Nah, makanya Sobat Belajar sekarang fokus, lihat, siapkan fokusnya, karena sekarang kita mau belajar tentang suatu hewan nih yang biasanya kita temukan di pantai. Asik, udah clue nih, kita nemuin hewan ini di pantai. Kira-kira kalau misalnya Sobat Belajar melihat hewan yang satu ini, apa sih yang ada di pikiran Sobat Belajar? Punya tangan banyak, bisa. Kira-kira bergerak nggak ya? Loh, gimana sih Kak punya tangan banyak tapi nggak bisa bergerak? Emangnya hewan apa sih? Coba sekarang kita lihat ya. Nah, kira-kira bintang laut itu bergerak tidak ya? Menurut Sobat Belajar, bintang laut itu bergerak atau tidak? Pada Echinodermata. Oke, kita lihat. Di sini ada Patrick dan SpongeBob lagi loncat-loncat. Kalau misalnya kita lihat di film SpongeBob, Patrick itu kan bintang laut, sea stars ya. Dia tuh bergerak kan, bisa lari bareng SpongeBob, bisa berangkat kerja bareng SpongeBob, bisa menggali tanah bareng SpongeBob. Nah, kira-kira nih, bener nggak sih apa yang kita lihat di kartun SpongeBob ini? Kita lihat Patrick kayak bisa bergerak, itu sebenarnya terjadi nggak sih di dunia nyata? Bener nggak sih bintang laut itu bisa bergerak?
Pernah lihat nggak sih sobat belajar bintang laut itu bergerak? Kalau emang bisa bergerak, gimana caranya? Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah salah satu spesies bintang laut yang banyak sekali ditemukan di Indonesia. Ini adalah Lynchia levigata atau blue sea stars atau blue Lynchia gitu ya. Nah, Lynchia ini dia bisa bergerak. Itu jawabannya. Bintang laut itu bisa bergerak, tapi pastinya bergeraknya tidak seperti Patrick di dalam kartun ya. Nah, bintang laut ini bisa bergerak tapi beda cara geraknya. Kalau misalnya hewan, mamalia, reptil itu kan dia punya tungkai ya, kecuali ular ataupun ular ya, kecuali ular gitu. Kalau yang punya tungkai itu berarti dia berjalannya itu dengan tungkai, ya kan? Tapi kalau misalnya bintang laut itu bergerak dengan kaki ambulakral. Kita lihat nih, di sini kalau misalnya bintang laut itu kan dia ada permukaan atas dan permukaan bawah, ya kan? Ada permukaan oral dan suboral. Nah, kalau misalnya kaki ambulakral ini, dia adanya di permukaan suboral alias di dekat anus. Seperti itu. Nah, kita lihat ya di sini kalau misalnya sobat belajar lagi pegang Lynchia atau lagi pegang spesies apapun bintang laut, di bawahnya pasti ada jejak-jejak kayak gini. Oke, nah ini adalah kaki ambulakralnya. Kita lihat. Gimana sih caranya kaki ambulakral ini bisa menggerakkan bintang laut? Nah, sebenarnya sistemnya itu sama seperti kita mengambil air kemudian menghempaskan air. Seperti cumi-cumi ketika sedang bergerak. Cumi-cumi itu kan bergerak juga dia caranya mendorong air kan, baru dia bisa bergerak. Nah, bintang laut juga seperti itu. Jadi dia akan mengambil air nih, dia akan menghisap air lewat madeporitnya. Kemudian dari madeporit ini dia akan ke bagian saluran cincin nih. Nah, ini yang ini saluran cincin. Jadi pertama ini dulu, terus kedua ada saluran cincin, kemudian ketiga dia akan masuk ke sini nih, saluran radial, kemudian dia akan masuk ke tube foot atau kaki tabung gitu. Nah, kaki tabung ini dia tuh sebenarnya bentuknya seperti ini. Nah, yang bagian atas itu namanya ampula. Oke. Nah, yang bawah namanya podium. Jadi ketika air sudah masuk ke dalam tube foot, nah dia akan keluar nih. Jadi istilahnya diambil, dikeluarin. Berarti kan si bintang lautnya akan terhempas kan istilahnya. Ngambil, keluarin. Ngambil, keluarin. Nah kayak gitu caranya bintang laut bisa bergerak. Jadi kalau misalnya kita pegang di bintang laut sobat belajar, sebenarnya ketika kita pegang bagian kaki ambulakralnya ini, bagian bawahnya itu sebenarnya itu akan kerasa seperti kita disedot. Ya karena kan dia ngerasa, oh ada bahaya nih, ngapain sih nih dia ngambil aku, mau diapain gitu kan. Dia ngerasa bahaya dan dia ingin berpindah dong. Yang pasti dia mau kabur nih. Nah, cara kaburnya adalah dengan bergerak menggunakan kaki ambulakral. Nah, sistemnya kaki ambulakral itu adalah menghisap air dan mengeluarkan air sehingga ada tekanan di bawah dan bisa menggerakkan bintang laut tersebut. Jadi makanya ketika kita pegang nih bintang laut di sini pasti, dan itu kebetulan adalah kaki ambulakral ya, itu pasti kerasa banget kita lagi disedot bagian tangannya. Oke, seperti itu ya sobat belajar cara bintang laut bergerak. Jadi walaupun selama ini kita nggak pernah lihat secara nyata banget ya bintang laut itu bergerak bagaimana, tapi sebenarnya dia bergerak walaupun gerakannya memang tidak selincah hewan yang punya rangka. Oke, seperti itu ya. Nah, sobat belajar, bintang laut ini dia sebenarnya satu kelompok sama bulu babi. Nah loh, gimana ceritanya? Bintang laut bisa satu kelompok sama bulu babi. Terus dia juga saudaraan loh sama teripang laut. Hayo, yang mana tuh Kak teripang laut? Udah pernah lihat belum teripang laut? Nah, kalau belum, sobat belajar gimana? Penasaran gak sama teripang laut? Terus juga bulu babi dan juga bintang laut ini bagaimana ceritanya mereka bisa satu kelompok? Penasaran kan? Nah, makanya jangan kemana-mana, jangan lewatin live classes Ayo Belajar ya. Stay tune terus, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar, gimana? Udah ada pandangan belum nih kenapa bulu babi, bintang laut, dan juga teripang itu bisa jadi satu kelompok? Oke, kira-kira udah ada bayangan belum nih kenapa ya kira-kira
kok bisa sih mereka ada di satu kelompok? Apa nih yang menyamakan mereka semua? Nah, jadi semuanya itu masuk ke dalam kingdom Animalia. Subfilumnya adalah Invertebrata. Nah, jadi semuanya itu masuk ke dalam hewan-hewan dengan kulit berduri atau yang disebut sebagai Echinodermata. Oke. Nah, Echinodermata ini berasal dari kata echinos dan juga derma. Echinos artinya adalah landak dan derma artinya adalah kulit. Jadi berarti Echinodermata adalah hewan-hewan berkulit landak atau berkulit duri. Oke. Nah, kita lihat siapa aja anggota dari kulit duri ini. Nah, salah satunya adalah tadi Patrick alias bintang laut atau Lynchia levigata, yaitu spesies bintang laut yang banyak ditemukan di Indonesia, terutama Bali. Oke. Kita lihat strukturnya seperti apa sih dari Echinodermata ini. Yang pastinya adalah bahwa kulitnya itu tertutup oleh duri. Ada yang memang benar-benar seperti duri, contohnya adalah bulu babi. Ada yang memang durinya itu hanya berupa lapisan kasar saja di atas tubuhnya seperti bintang laut dan juga teripang. Oke, seperti itu. Nah, kalau di Echinodermata itu dia rangkanya adalah rangka mesodermal yang terdiri dari endapan-endapan kapur yang ini nih. Kan kalau misalnya di arthropoda itu kan justru dia adalah exoskeleton, rangkanya di luar tubuh. Tapi kalau misalnya Echinodermata, dia rangkanya di dalam tubuhnya, disebut sebagai rangka mesodermal. Oke. Nah, baru nih di rangka mesodermal ini dia ada yang namanya kaki ambulakral. Nah, yang ini nih. Ya, kaki-kaki sistem ambulakral ini nih. Oke. Nah, biasanya kalau misalnya di Echinodermata itu dia punya 5 bagian. Jadi tubuhnya itu terbagi jadi 5 bagian. Itulah kenapa kita bisa bilang bahwa Patrick ini atau bintang laut ini dia memiliki 5 lengan. Dan di masing-masing lengannya itu dia memiliki sistem ambulakral. Tapi selain sistem ambulakral, dia juga di lengannya itu memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari cairan-cairan getah bening. Nih, kelenjar pencernaan yang ada di sini nih, isinya adalah kelenjar getah bening seperti itu. Nah, kemudian seperti tadi Kak Via udah bilang ya bahwa bintang laut itu dia punya 2 permukaan, atas dan bawah. Atas itu adalah permukaan oral, yang bawah adalah permukaan suboral. Taunya dari mana? Kalau misalnya di bawahnya itu tadi ada kayak sederetan jalur gitu, itu adalah bagian suboralnya. Berarti itu adalah bagian kaki amburakanya yang berdekatan dengan anus. Nah, berarti yang kita bahas di sini itu adalah permukaan suboralnya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia permukaannya halus atasnya, ya nggak ada kaki-kakinya tuh yang di bawah jalur yang ambulakralnya tadi. Nah, berarti itu adalah permukaan oral. Itu adalah permukaan bagian atasnya dan mulutnya itu terletak di permukaan oralnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Echinodermata, dia mulut sama anusnya beda. Walaupun ya bedanya cuma di atas sama di bawah seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk sistem saraf dari Echinodermata ini dia terdiri dari cincin saraf yang berbentuk segi 5. Adanya di sini. Nih di bagian sini. Papetus di mana ya? Oh, di bawahnya. Papetus di bawah ya. Sini kita lingkarin dulu. Nih. Cincin saraf bentuknya segi 5 yang berada di sekitar mulutnya. Berarti cincin saraf ini terletak di permukaan oral, ya kan, karena dia adanya di sekitar mulut. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi Kak Via udah dari bahas apa sih Kak sistem ambulakral ini, dia terdiri dari apa sih? Nah, sistem ambulakral itu dia sebenarnya bentuknya kayak gini. Jadi kalau misalnya Kak Via buka trivia ini deh. Nih. Kalau kita lihat di sini. Kalau misalnya istilahnya kita cuma ngelihat dari ininya aja, dari sistem ambulakralnya aja, bentuk bintang laut itu cuma kayak gini. Jadi cuma rangkanya doang.
Nah, di sistem amburakral itu dia terdiri dari yang pertama Madreporid. Oke. Nah, kemudian nih ya Madreporid. Yang kedua ada ring kanal atau saluran ring ya. Kemudian dia terdiri dari saluran lateral dulu, terus saluran radial nih di sini. Terus baru tube footnya atau kakinya. Dan sistem amburakral ini hanya ada di Echinodermata ya, gak ada di sistem lainnya. Ini yang membedakan Echinodermata sama kelompok lainnya. Oke, seperti itu selain tadi tubuhnya yang dipenuhi oleh duri. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Jadi kalau sobat baca perhatikan dari Kingdom Animalia ini sebenarnya setiap film yang ini nih, film invertebrata maupun yang nanti kita bahas di vertebrata itu punya spesifik cirinya masing-masing gitu. Apa yang membedakan dari satu kelompok ke kelompok lainnya gitu loh. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Intinya ketika kita bicara klasifikasi, berarti klasifikasi paling akhir yang dibahas itu adalah klasifikasi paling kompleks atau yang paling sempurna. Jadi semakin ke atas semakin sempurna. Nah, selanjutnya adalah reproduksi Echinodermata. Gimana caranya bintang laut bisa memperbaiki diri? Gimana caranya bulu babi bisa memperbanyak diri? Nah, kalau di Echinodermata itu dia ada dua, ada reproduksi aseksual dan seksual. Kembali lagi ya, kalau di moluska kan dia hanya seksual. Kalau di reproduksi aseksual, nah dia ini dengan cara sama fragmentasi juga. Jadi bintang laut itu dia memperbaiki dirinya dengan menggunakan yang namanya pembelahan visi gitu. Nah, visi ini adalah bagian tengah tubuh dari bintang laut yang nantinya itu akan menjadi cikal bakal dari pertumbuhan bintang laut baru gitu. Nah ini nih. Jadi ini kan dibilang adults after fission atau visi. Makanya namanya pembelahan visi. Karena dia diawali dari bagian visi gitu, bagian center, bagian tengahnya. Nih istilahnya gini. Nah, tengah-tengahnya, bagian tengah, bagian center dari bintang laut. Nah, itu adalah visi. Nah, baru nih dari visi ini dia akan masing-masing muncul bintang laut baru gitu ya. Bagian-bagian baru. Oke. Nah, sebelum jadi bintang laut yang kita kenal, dia akan jadi bipinaria dulu. Dia akan jadi branchiola dulu, baru nanti dia akan jadi juvenile dan young individual until jadi adult atau jadi bintang laut dewasa. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara reproduksi aseksual ya berarti dia tidak ada pertemuan antara gamet atau sel-sel ovum dan juga sel sperma. Ya caranya gimana? Biasanya mereka akan menumbuhkan bagian baru dari bagian tubuh lamanya. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat yang seksualnya. Oke, kalau yang seksualnya dia berarti melalui pertemuan sel sperma dan juga ovum. Nah, ini fertilisasinya dia eksternal alias terjadinya di luar tubuh. Nah, nanti ketika sudah jadi zigot, nah urutannya baru nih, dari zigot dia akan jadi morula. Ketika jadi morula dia akan jadi blastula. Nah, jadi blastula nanti akan jadi gastrula, baru nanti jadi bipinaria seperti yang tadi. Dari bipinaria dia akan jadi branchiolaria, terus nanti akan metamorfosis jadi bintang laut muda. Oke, seperti itu ya. Ini adalah proses embryogenesis dari Echinodermata. Oke, seperti itu ya. Ya memang beda dong, maksudnya embrio yang kita tahu kan embrio ayam, embrio ini, tapi itu memang hampir sama embrionya sama embrio manusia, tapi ini bintang laut. Pastinya akan berbeda embrionya sama embrio dengan hewan-hewan vertebrata. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah ini nih yang paling seru, yaitu adalah klasifikasi Echinodermata. Siapa aja nih anggota dari Echinodermata? Kita lihat, yang pertama adalah lili laut, yaitu kelompok Crinoidea. Kemudian kelompok dari sea stars atau bintang laut, yaitu Astroidea. Kemudian kelompok dari bintang laut ular atau Ophiuroidea. Kemudian kelompok dari bulu babi atau sea slug. Nah, yaitu adalah kelompok Echinoidea. Dan juga
Nah, kelompok dari teripang, yaitu Holoturoidea. Kita lihat ini menarik banget. Kita lihat yang pertama, yaitu adalah Crinoidea. Nah, kalau di Crinoidea itu kan lili laut, ya. Berarti kan dia bentuknya seperti bunga lili. Nah, tapi ada Crinoidea yang punya batang. Nah, tangkai ini yaitu adalah Proisocrinus ruberimus, dan juga ada yang tidak memiliki batang yaitu adalah Xenometra bella gitu. Jadi ada dua jenis lili laut ya, ada yang punya tangkai, ada yang enggak. Tapi keduanya sama-sama lili laut. Nah, lili laut yang Xenometra bella ini ditemukan di Wakatobi, Indonesia. So, kalau misalnya mau ngeliat lili laut Xenometra, bisa langsung ke Laut Wakatobi untuk melihat langsung. Oke? Seperti itu ya. Nah, kemudian lili laut ini karena dia strukturnya masih sangat sederhana, makanya juga bentuknya masih sangat sederhana. Dan lili laut ini dia tidak bergerak ya, tidak seperti bintang laut dan juga ataupun bintang laut ular. Dia tidak bisa bergerak, dia sesil. Istilah untuk hewan-hewan yang tidak bergerak itu adalah sesil. Oke? Nah, yang kedua adalah Asteroidea. Kita kenalan sama kelompok dari bintang laut. Yang pertama adalah Lynkeia levi-gata atau Blue Lynkeia yang banyak ditemukan di Indonesia. Waktu itu Kavia sempat trip dan ini banyak sekali ada di Pulau Bira. Oke. Kemudian bintang laut yang dia dibilangnya sebagai cushion sea stars atau Oreaster reticulatus. Dan terakhir, ini yang paling menarik sekali, Kavia juga pernah nemuin ini di Pulau Bira. Ini adalah bintang laut duri atau Acanthaster planki. Kalau waktu itu di Pulau Bira itu dia warnanya biru. Oke. Nah, yang ini dia ditemukan di Laut Bali, Indonesia. So, kalau mau lihat bintang laut duri atau Acanthaster bisa langsung lihat di Laut Bali atau bisa lihat di Laut Pulau Bira. Oke, seperti itu ya, sobat belajar. Ini adalah contoh dari kelompok Asteroidea atau bintang laut. Nah, selanjutnya adalah kelompok dari bintang laut ular. Nah, kenapa nih dia dibilang sebagai bintang laut ular? Yaitu karena bagian lengannya, nah kita lihat ya, kan kalau misalnya bintang laut biasa itu kan dia hanya kasar aja ya bagian permukaannya, dan juga dia bergeraknya menggunakan sistem ambulakral. Tapi kalau misalnya Opiroidea atau Ophiotrex fragilis dan juga Ophiotrex reticulata atau bintang laut ular itu bergeraknya menggunakan lengan-lengannya. Jadi mereka bergerak, lengannya ini geraknya kayak ular gini, zret gitu. Nah, Kavia pernah nemuin ini waktu itu di Pulau Bira juga, sama di lautnya Taman Nasional Alas Purwo. Ketika kita pegang si lengan-lengannya itu rasanya kayak sikat botol bayi. Dia tuh nggak tajam, justru kita kayak megang sikat bayi. Dan ini lucu banget guys, kalau sahabat belajar kalau misalnya dilihat langsung gitu. Oke. Nah, ini kebetulan spesies yang dia colorful. Kalau misalnya sahabat belajar nemuinnya di Pulau Bira atau di Pulau Seribu biasanya warnanya hitam. Oke, seperti itu ya. Nah, itulah uniknya dari bintang laut ular karena pergerakan lengannya seperti ular. Oke. Nah, kemudian ini kelompok yang paling ditakutin, yaitu adalah kelompok Echinoidea, yaitu kelompoknya bulu babi. Tapi ada yang menarik dari bulu babi. Oke, apa itu? Nah, kita lihat ya. Nah, bulu babi yang biasa kita temukan yang warnanya hitam itu adalah genus Diadema, yaitu genus Diadema, yaitu spesiesnya Diadema savigny. Nah, kemudian ada juga nih, selain Diadema, bulu babi yang juga bagus, dia nggak serem, yaitu dia cushion sea slug, yaitu spesiesnya adalah Trypneutus depressus gitu. Tapi ada yang unik lagi dari kelompok ini, dia bukan bulu babi. Ini nggak ada di Indonesia kebetulan. Mungkin kalau sahabat belajar pernah ke luar negeri, pernah ke pantai yang ada di luar negeri, terus nggak sengaja nemu, ini paling batu atau cangkang keong gitu. Tapi sebenarnya ini adalah Echinodermata. Siapa dia? Dia ada sand dollar. Nah, biasanya orang-orang di sana nyebutnya sand dollar. Tapi nama spesiesnya adalah Laganum. Oke. Ya, kelihatannya mungkin nggak pernah bergerak, tapi juga
sendolar ini dia bergerak. Kenapa? Karena kalau sobat belajar perhatikan seperti yang tadi Kavia bilang bahwa echinodermata itu dia punya dua permukaan ya. Ada suboral dan oral. Nah, ini juga di bagian suboralnya dia punya kaki ambulakral. Oke? Seperti itu ya. Nah, yang menarik tadi yang Kavia bilang dari bulu babi, nah kita lihat di sini. Jadi sobat belajar, kan kalau misalnya bulu babi kita lihatnya ya udah warnanya hitam, terus panjang-panjang semua duri-durinya. Tapi sebenarnya kenapa sih kok ada orang yang bisa mengkonsumsi bulu babi? Gimana caranya nangkep bulu babi yang segitu tajamnya bulu-bulunya? Rahasianya ada di durinya. Jadi duri pada bulu babi itu sebenarnya ada dua loh, yaitu adalah duri primer dan juga duri sekunder. Bedanya apa, Kavia? Kalau misalnya duri primer itu memang yang kita lihat panjang-panjang di bagian luar, yang sakit banget kalau misalnya kita ketusuk. Karena duri itu dia berfungsi sebagai proteksi dari predator gitu. Tapi kalau misalnya di sini dia ada duri sekunder. Nah, duri sekunder ini yang sebenarnya nggak tajam gitu. Jadi kalau misalnya sobat belajar perhatikan, ketika ada orang yang nangkap bulu babi itu pasti dia akan ngambil dari bagian bawah, seret gitu. Karena apa? Karena duri sekunder ini adanya di bagian bawah. Karena dia fungsinya untuk menempel pada substrat. Karena kebetulan bulu babi ini dia sesil gitu, dia diem. Baru kalau ke bawah arus dia akan pindah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nangkap bulu babi, perhatikan dia pasti akan ngambil dari bawah. Biar apa? Ya biar nggak ketusuk duri primernya, tapi bisa ngambil dari duri sekundernya. Oke? Seperti itu ya. Dan yang biasanya dimakan dari bulu babi itu adalah bagian gonadnya. Biasanya dijadikan topping sushi nih, atau ya orang-orang di sekitar situ memang makan gonad bulu babi. Rasanya gimana? Rasanya nggak ada rasanya cuma ya asin-asin dari laut aja, seperti itu. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ini antara dia hidup atau enggak nih sebenarnya, yaitu adalah kelompok Holoturidea atau kelompok timun laut, sea cucumber atau teripang gitu. Nah, biasanya yang kita lihat di laut Pulau Seribu itu adalah Holoturia atra yang warnanya hitam. Tapi kadang-kadang suka kebalik sama kotoran hewan. Kalau mau tahu gimana caranya bedain kotoran hewan sama Holoturia, caranya gampang, injak aja. Tek, kalau dia hancur, berarti dia kotoran. Kalau dia ngancur, berarti dia teripang. Nah, begitu ya sobat belajar cara bedainnya. Jadi ya kalau misalnya nginjak ternyata dia fluffy, terus nggak nyebar, berarti dia adalah Holoturia. Nah, yang menarik dari Holoturia sebenarnya sama. Teripang ini juga dia punya permukaan oral dan suboral. Nah, kemudian tapi di sini dia punya tentakel nih. Jadi dia cara makannya, dia akan keluar tentakel dari dalam mulutnya, dari dalam oralnya. Nanti dia akan menangkap plankton-plankton kecil atau krustacea kecil. Oke, nah seperti itu ya sobat belajar, menarik banget ya mengenai materi echinodermata. Kenapa? Karena kita sering sekali menemukan hewan-hewan echino ini di kehidupan sehari-hari, tapi baru tahu beberapa fakta menarik mengenai hewan-hewan yang ada di sini. Makanya sobat belajar, nyesel banget deh kalau misalnya ngelewatin lab kasih saya belajar. Makanya jangan malas belajar dan jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.